Baiklah, kita akan bahas pembahasan terakhir tentang jaringan hewan berupa tumor atau kanker. Saya akan berikan satu gambar. Mohon maaf kalau misal kurang berkenan. Yang jelas ini dipandang dari sudut pandang medis atau pembelajaran. Ini adalah rekor manusia dengan tumor terbesar di dunia. Berat tumor yang ada pada manusia ini kurang lebih 202 pound atau kurang lebih sekitar 90 kg sampai 100 kg. Oke. Nah, dari sini kita akan memahami bahwasanya ada manusia, organisme punya satu jaringan yang tumbuh sendiri sebesar ini. Otomatis manusia yang ada di sini perlu mensuplai makanan ke tumor yang ada di sini supaya tumor ini tetap bisa hidup dan metabolisme berjalan. Secara garis besar tumor itu dibagi menjadi dua. Nah, ada istilah-istilah nih. Tumor itu hanya berupa jaringan yang tumbuh secara abnormal. Biasanya dimulai dari benjolan. Kemudian pembelahan selnya tidak terkendali, akibatnya dia membesar, akhirnya menonjol. Nah, baiknya si tumor ini tidak menyerang jaringan lain. Dalam arti tidak merusak jaringan lain, dia hanya ikut hidup di dalam organisme. Nah, negatifnya ada posisi di mana dia mungkin bisa berkembang menjadi tumor ganas. Nah, kata frase tumor ganas ini biasa disingkat dengan kata kanker. Oke, kanker ini bisa dimulai dari tumor atau memang dari satu sel yang sudah rusak dan akhirnya dia menjadi kanker. Nah, berupa sel ini terpapar radikal bebas atau bagaimana mutasi, kemudian dia berkembang terus, aktif membelah. Negatifnya pertama adalah dia merusak jaringan sekitar yang namanya kanker itu tumbuh. Jadi misal dia tumbuh di payudara, ya udah glandula mamae jaringan pembentuk ASI itu ikut dirusak. Termasuk tulang iga seorang perempuan pun bisa ikut dirusak oleh si kanker ini. Bahkan dia bisa metastasis atau bisa berpindah ke tempat lain. Jadi ketika selnya itu dari jaringan kanker itu istilahnya apa ya, berpisah dari jaringannya, dia masuk pembuluh darah, dia bisa berpindah katakanlah dari payudara kiri berpindah ke payudara kanan. Oke, akhirnya menular dari payudara kiri ke payudara kanan, itu metastasis. Baik kanker maupun tumor ini bermula dari jaringan sel-sel sehat yang kemudian bermutasi kemudian menjadi tumor atau kanker. Nah, faktor mutasi ini bisa dari beberapa sisi. Nah, di bagian bawah sudah saya munculkan di situ faktor penyebabnya. Pertama yang paling besar adalah genetik. Jadi misal bapak, ibu ataupun keluarga dari seorang itu punya risiko kanker, pernah menderita kanker, ada risiko besar yang menurun ke anak turunnya. Selain dari genetik, itu kan faktor internal, yaitu tidak bisa diganggu gugat. Kita sudah dapat anugerah itu. Pertanyaannya, bisakah kita mengontrol tumor atau kanker tersebut? Nah, kontrolnya berupa satu, itu kita mengetahuinya sedini mungkin. Jadi misal jelek-jeleknya adalah kita mempunyai potensi tumor A, potensi kanker A. Nah, sebisa mungkin ketika ada benjolan dikit atau ada bagian yang sakit ketika ditekan, disentuh, itu segera diperiksakan supaya apa? Supaya kita bisa punya waktu untuk menanggulanginya sebelum dia membesar atau dia metastasis.
Hal yang dikontrol lainnya adalah faktor-faktor eksternal, mulai dari paparan zat-zat berbahaya, mulai dari rokok, makanan yang karsinogenik, kemudian paparan radiasi cahaya matahari UV, paparan cahaya ronsen, logam-logam berat dari pekerjaan, kemudian alkohol, paparan virus, bakteri, infeksi cacing, bahkan dari internal berupa kesetimbangan hormon psikologis itu bisa mempengaruhi perkembangan bibit-bibit tumor atau kanker tersebut. Kurang lebih itu yang bisa kita diskusikan mengenai tumor atau kanker ini. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup untuk pembahasan jaringan hewan ini. Terima kasih. Kurang-kurangi zat-zat yang bisa mempropagasi mutasi dari tumor atau kanker yang ada berpotensi dalam tubuh. Punya pola hidup sehat supaya kita bisa berkarya lebih di dunia ini. Cukup, mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.